Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, dunia ini gelap gulita, seolah tak ada cahaya sama sekali. Semuanya gelap, membuat orang-orang merasa ketakutan yang tak terjelaskan. Di suatu tempat, sesosok pemuda terbang cepat ke depan. Orang ini adalah Chu Guangsheng. Setelah memasuki penjara surgawi, tubuhnya seolah bukan miliknya lagi. Dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Awalnya ia merasa sedikit panik setelah menyadari perubahan mendadak ini. Tetapi lambat laun ia terbiasa. Ia menyadari bahwa ia tidak dalam bahaya. Kekuatan tak kasat mata yang menyelimuti seolah membawanya ke suatu tempat. Karena dia tidak dapat mengubah hal ini, ia hanya bisa membiarkan alam berjalan sebagai semestinya. Aku ingin tahu di mana yang lainnya. Ekspresi Chu Guangsheng berubah-ubah. Sejak memasuki penjara surgawi, dia telah terpisah dengan orang lain. Dan mereka belum pernah bertemu satu orang pun. Penjara surgawi? Apakah ini penjara surgawi? Ia menatap langit yang gelap dengan tatapan bingung. Istana yang mereka masuki sebelumnya tampak bukan istana biasa. Istana itu tampak seperti ruang mandiri tanpa batas. Suara angin dingin menderu dan terus-menerus terdengar di telinganya. Dan Chu Guangsheng yang sedang lilung segera terbang ke dalam kegelapan lalu menghilang. Di sini, waktu seakan berhenti. Chu Guangsheng bahkan tidak tahu sudah berapa lama ia terbang. Ia hanya tahu bahwa ia terbang menuju tempat gelap tanpa keinginannya sendiri. Aku tidak tahu berapa lama lagi. Setelah sekian lama, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Kecepatannya tampak sedikit melambat. Hati Chu Guangsheng tiba-tiba tergerak dan kilatan cemerlang melintas di matanya yang gelap. Pada saat ini, kecepatan terbangnya tiba-tiba melambat gratis. Ketika memikirkan hal ini, dia melihat ke kejauhan, di mana tampak ada sedikit cahaya. Tak lama kemudian, cahaya itu menjadi semakin terang, membuatnya mustahil baginya untuk membuka matanya. Terdengar suara air, kemudian dia merasakan tubuhnya bergetar hebat, dan kesadarannya pun kabur. Ketika dia membuka matanya lagi, sudah 1 jam kemudian. Chu Guangsheng menatap ke depan, tatapan takjub terpancar di matanya. Ia mendapati dirinya berada di lautan tak berujung. Airnya hitam pekat, bagaikan tinta. Bukan hanya itu saja, langit di atasnya juga sangat gelap. Awan-awan gelap berkumpul, membuat orang merasa sangat tertekan. Jelas, cahaya yang menyilaukan sebelumnya bukan karena di sini begitu terang, tetapi karena tempat di mana dia berada sebelumnya terlalu gelap. Tempat apa sebenarnya ini? Apakah ini penjara surgawi? Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya untuk sedikit menenangkan dirinya. Saat dia tengah bertanya-tanya, tiba-tiba terdengar suara tabrakan yang menarik perhatiannya. Di sana, rantai besi hitam yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan, lalu terjalin di udara. Di tengah rantai-rantai ini terdapat sangkar besi hitam. Sangkar itu naik turun mengikuti ayunan rantai. Apa ini? Chu Guangsheng menatap sangkar besi hitam itu. Entah kenapa hatinya berdebar, karena ia merasakan aura familiar darinya. Mungkinkah? Secara cahaya melintas di matanya, dan matanya langsung melebar. Apa yang berada di samping itu? Wajah Chu Guangsheng tampak ngeri, dan dia kehilangan suaranya.
karena ia menemukan bahwa ada lebih dari satu penjara besi di sini. Di tempat-tempat yang tak terlihat, tampak ada penjara-penjara besi yang melayang di udara. Penjara surgawi. Pada titik ini, ia tidak yakin apakah ini penjara surgawi yang sebenarnya. Namun, kaliannya membangun penjara ini sungguh luar biasa. Karena jeruji besi ini rantainya semuanya terbuat dari emas hitam. Logam-logam berharga tersebut ditumpuk seperti gunung di sini. Sungguh usaha yang luar biasa. Cukuang Seng tak kuasa menahan desahan. Ia sungguh tidak bisa membayangkan orang apa yang bisa membangun penjara ini. Dia menggelengkan kepalanya, tatapannya bergerak ke bawah penjara besi. Ekspresinya berubah lagi, karena dia menemukan ada rantai besi yang mengarah keluar dari penjara langit dan jatuh ke dalam lautan di bawahnya. Ini, mata Cukuang Seng berbinar, dan dia segera melihat ke sel-sel penjara lainnya. Kemudian dia menemukan bahwa dasar penjara surga besi ini terhubung ke laut di bawahnya oleh rantai besi. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia tidak tahu apapun tentang situasi di dalam penjara. Cukuang Seng mendesah saat menatap penjara besi itu lagi. Ia mendapati penjara itu kosong melompong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Belum lagi harta karun, bahkan selai rambut pun tidak ada. Mungkinkah orang yang dipenjara di sini sudah berubah menjadi abu? Memikirkan hal ini, Cukuang Seng tersenyum getir. Kalau begitu, apa gunanya mereka datang ke sini? Bisakah kita bersenang-senang seperti ini saja, lalu kembali lagi? Mustahil, semua orang itu berubah menjadi abu, kan? Ia bergerak dan muncul di depan penjara besi lainnya. Hasil akhirnya tanpa terkecuali ketiadaan. Aneh. Mereka yang bisa dipenjara di sini seharusnya orang-orang penting di antara orang-orang penting. Bagaimana mungkin mereka semua lenyap begitu saja? Mungkinkah karena penjara besi ini? Selain itu, dia benar-benar tidak dapat memikirkan alasan lain yang dapat menyebabkan kekuatan-kekuatan top ini musnah. Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, dan Cukuang Seng langsung tertawa getir. Jika semua orang yang dipenjara di sini lenyap begitu saja, lalu mengapa dia datang ke sini? Apakah kita harus membawa pulang penjara besi ini? Gagasan ini jelas tidak realistis. Meskipun penjara besi ini terbuat dari emas hitam yang berharga, ia tidak memiliki kekuatan untuk mengambilnya. Jika ia tidak bisa berhati-hati, ia bisa kehilangan nyawanya. Itu konyol, kata Cukuang Seng dengan wajah getir. Awalnya, semua orang datang ke sini untuk mencari harta karun, peninggalan zaman kuno. Tetapi sekarang tampaknya semuanya sia-sia. Penjara ini sungguh tempat yang menipu. Dia akhirnya mengeluh. Lagi pula, dia datang ke sini dengan harapan untuk berburu harta karun, tetapi hasilnya sangat kejam, yang tentu saja membuatnya sedikit tidak dapat menerima. Cukuang Seng menggosok kedua telapak tangannya. Matanya terus mengamati sekeliling dan akhirnya jatuh ke air laut. Apakah ada di bawah sini? Jantungnya berdebar kencang tanpa alasan. Kilatan cahaya cemerlang melintas di matanya. Penjara besi itu kosong. Mungkinkah di bawah laut hitam ini juga tidak ada apa-apa? Tidak mengherankan ia memikirkan hal ini, karena selain penjara besi itu, di bawahnya hanya ada lautan. Terlebih lagi, ia telah melihat sebelumnya bahwa setiap penjara besi terhubung dengan rantai besi yang menembus jauh ke dalam lautan.
Dari sini, mudah baginya untuk berpikir, apakah ada sesuatu di dasar lautan ini? Mungkinkah harta karun itu ada di sana? Memikirkan hal ini, Chu Kuang-Seng menggerakkan tubuhnya dan perlahan turun ke bawah. Ketika jarak hanya 3 meter dari laut, ia berhenti sebentar. Mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Ia menutup matanya dan kekuatan mentalnya langsung menyebar, lalu menyatu dengan lautan di bawahnya. Begitu kekuatan mentalnya bersentuhan dengan air laut, ia menyebar dengan cepat, menyebar ke lingkungan kedalaman. Setelah waktu yang cukup lama, Chu Kuang-Seng menarik kekuatan mentalnya dan perlahan membuka matanya. Kita seharusnya bisa masuk. Dia menatap air laut hitam di bawahnya, lalu menarik nafas dalam-dalam dan mendarat lagi di lautan. Air laut bergelora dan sosoknya lenyap di telan lautan tanpa jejak. Air lautnya sangat dingin sekali. Di bawah laut, Chu Kuang-Seng merasakan hawa dingin yang datang dari segala arah. Air di sini begitu dingin hingga tidak terbayangkan olehnya. Begitu dinginnya hingga menembus lapisan pelindung di sekelilingnya dan meresap ke dalam tubuhnya. Chu Kuang-Seng menarik nafas dalam-dalam dan energi di tubuhnya langsung melonjak. Baru kemudian dia mengeluarkan udara dingin yang menyerbu tubuhnya. Mari lanjutkan. Ia menatap kedalaman dasar laut dan terus turun ke dasar laut. Sepanjang perjalanan, rantai besi yang terhubung dengan penjara besi seakan tidak terujung. Hingga ke bagian paling terdalam lautan. Apa sebenarnya hubungan rantai-rantai ini? Saat itu, ia semakin merasa ada yang aneh dengan rantai-rantai ini. Pasti ada rahasia di suatu tempat di mana mereka terhubung. Dengan pemikiran ini, ekspresi Chu Kuang-Seng menjadi sangat serius. Dan tubuhnya segera turun ke bawah. Dia mendapat firasat samar. Mungkin ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di lautan ini. Kegelapan yang tak berujung. Chu Kuang-Seng terus turun lebih dalam ke lautan. Sepanjang jalan, yang dilihatnya hanyalah kegelapan total. Hanya rantai besi yang samar-samar terlihat. Sebagai tanggapan, dia menjaga gejolak hatinya saat mengikuti rantai itu hingga ke kedalaman dasar laut. Semakin dalam dan semakin dalam. Perlahan-lahan, dia tiba-tiba menyadari adanya gelombang samar yang menyebar, yang membuat ekspresinya tiba-tiba terkejut. Karena dia sangat akrab dengan fluktuasi semacam ini. Karena itu milik para dewa. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada dewa yang bersembunyi di kedalaman lautan ini? Bagaimana mungkin ada kehadiran para dewa di kedalaman lautan? Kemudian, semakin dalam dia menyelam, fluktuasinya semakin tambah kuat. Akhirnya, samar-samar ia melihat cahaya kemasan memancar dari kedalaman dasar laut. Hati Chu Kuang-Seng langsung bergetar hebat. Di dalam cahaya kemasan ini terdapat fluktuasi spiritual yang sangat kuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak masuk penjara surgawi, semuanya terasa aneh. Penuh anak keanehan yang membuatnya bingung. Seharusnya sudah hampir berakhir. Chu Kuang-Seng menarik nafas dalam-dalam, menekan gejolak hatinya. Sosoknya merosot tajam dan cahaya kemasan di depan matanya semakin kuat. Akhirnya, air laut yang hitam terpantul dalam warna keemasan, tampak seperti emas cair yang meleleh. Tiba-tiba terdengar suara pantulan, dan kemudian Chu Kuang-Seng menyadari kakinya telah mendarat di sebongkah emas. Akhirnya tiba. Setelah menyelam begitu lama, akhirnya ia sampai di dasar laut. Saat berikutnya, ia melihat sekelilingnya dengan penuh semangat. Lalu bergerak menyusuri rantai dan akhirnya berhenti di suatu tempat di dasar laut. Dasar laut di sana sudah berwarna kemasan, berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan
memancarkan fluktuasi aura misterius. Di tengah dasar laut kemasan itu, terdapat sebuah batu karang kemasan lebarnya beberapa kaki. Batu karang itu berwarna emas, seolah-olah ada cairan yang menetes darinya. Tepi-tepinya halus seperti cermin, memantulkan sinar keemasan. Namun, fokus Cuku Angseng saat ini bukanlah di sini, melainkan di atas batu laut itu. Sepertinya ada sebuah lubang di sana, dan samar-samar terdengar suara air mengalir darinya. Cuku Angseng mengeratkan genggamannya saat berjalan ke depan. Ketika dia mendekat, dia menemukan sebuah alur diameter sekitar setengah meter. Di dalam alur itu terdapat cairan kemasan murni yang mengalir deras, menimbulkan riak-riak. Kekuatan yang sangat murni. Laia menatap cairan kemasan itu, matanya langsung melebar. Cairan kemasan ini adalah kekuatan yang luar biasa murni. Dan yang bisa mengejutkannya adalah aura samar terpancar dari cairan ini. Meskipun sangat samar, aura ini membuatnya merasa berat saat menekan dadanya. Apa sebenarnya cairan ini? Cuku Angseng tanpa sadar matanya melihat sekelilingnya. Dia melihat ujung-ujung rantai besi tertancap di dasar laut kemasan. Samar-samar, posisi rantai besi itu tampak membentuk semacam formasi, melingkupi batu laut di sebelahnya. Batu laut ini tampaknya menjadi inti formasi. Gelombang emosi yang dahsyat tiba-tiba melonjak dalam hatinya. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa rantai yang memanjang dari penjara itu benar-benar membentuk formasi di bawah laut. Terlebih lagi, ia dapat melihat bahwa sejumlah rantai itu jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah penjara besi yang pernah dilihatnya. Yang berarti bahwa rantai laut yang memanjang dari sangkar besi lainnya juga jatuh di tempat lain. Memikirkan hal ini, hati Cuku Angseng semakin bergejolak. Apa sebenarnya yang terjadi? Pada saat ini, hatinya diselimuti kabut, membuatnya merasa bingung. Aku ingin tahu apakah cairan emas ini bisa kugunakan. Setelah sekian lama, Cuku Angseng menahan rasa terkejut di hatinya dan kembali menatap cairan emas itu. Menurut perkiraan kasarnya, bahkan jika semua kekuatan yang telah dikumpulkan selama ini, hasilnya tidak akan sebesar setetes cairan di alur ini. Kekuatan yang terkandung dalam cairan emas itu begitu mengerikan, sehingga dia bahkan tidak dapat bisa membayangkannya. Bagaimana kalau mencoba setetes saja? Cuku Angseng menatap cairan kemasan itu dengan mata berapi-api. Terima kasih.